haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-Qudus Abil Abbas Al-Ya'timalkan alaihissalam wa ila hadrati sa'ir sadatina Sufyanul Muhaqqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya'i atil ladina balagudina fi surgatina Indonesia wa khususan ila hadrati sayyidina wa murabbi nurina, khususan ila hadrati Syekh Kamil Budi wa ila hadrati Syekh Muhammad Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Marabi wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Marabi wa ila hadrati Syekh Brenda Al-Budi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Baikani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa tasawwurahum wa usulihim wa furu'ihim wa jamil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wa hafizina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim bid-daraini amin ya rabbal alamin. Wa ya arwahi akhirina wa ummahatina wa ajidatina wa syafatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wa hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit kami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya al-hisna
warzuqna kamalat ibrahim khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'ibu bihi awamiraka wa na'ibu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasohata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bil ilmi wa sudatil fahmi wa sur'atil fahmi wa su'nal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Pasukan Songgol Langit Riyadus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu barokah manfaat fit dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sabun umati, semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah pertandingan pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka memulai kembali halaqah zikir kita, majlis taklim kita yang selama bulan Ramadan ditalakukan. Kita mulai hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, dengan wasilah kita memulai kembali untuk melaksanakan kajian-kajian tentang ilmu keagamaan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara total. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan ketika kita kembali pulang
menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan khusyuk. Amin. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama kita karena masih adanya urusan usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan, usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya hingga sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Kalau pula kita doakan kepada para arwah ahli kubur, khususnya arwah ahli kubur dari para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili, serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan panah ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rifqatul Ruhaniyah Aulia Isah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, siang hari ini kita memulai kembali taklim kita, halaqah bikin kita setelah bulan Ramadan kemarin selama sebulan kita lakukan. Kalau bukan berarti berhenti total, tetapi diistirahatkan atau diliburkan sejenak, tentunya bukan tanpa tujuan. Ya, ada tujuan yang jelas. Jadi kita melakukan sesuatu, menyikapi segala sesuatu itu harus berdasarkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu sehingga kita punya tujuan hidup yang jelas. Termasuk salah satunya
Kenapa kita bulan Ramadan kemarin kok diliburkan? Ya, padahal bukankah di bulan Ramadan justru semua aktivitas amalia kita pahalanya dilipat gandakan. Ya kok tambah libur? Halo. Ganti malam yang diganti malam yang ngaji. Tapi alhamdulillah tujuannya jelas. Kenapa kita masih tahunya diliburkan? Karena justru di bulan Ramadan itu kita sedang memasuki perjalanan tarbiyah ilahiyah, pendidikan Tuhan. Kan Ramadan itu sahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, bukan pembelajaran tapi pendidikan. Artinya proses pembelajaran, waktu belajar kita selama 11 bulan itu dijadikan sebuah latihan di bulan Ramadan. Di dalam pendidikan itu banyak pelatihan. Betul nggak? Bukan cuma belajar, tapi ada latih pendidikan. Coba dah. Kalau mungkin ada beberapa kita yang tamat sekolah atau tamat kuliah misalnya ya, terus masuk mendaftar dalam sebuah instansi, entah itu mendaftar jadi tentara, jadi polisi, atau jadi pegawai negeri misalnya, atau jadi karyawan. Dia kan sudah punya ijazah. Hasil proses belajar selama dia di sekolah. Itu begitu masuk situ, dia akan dimasukkan lagi ke satu proses namanya pendidikan. Betul apa tidak? Ya. Kan sudah punya ijazah, kok dididik lagi. Pendidikan. Nah, justru di dalam pendidikan itulah dia dilatih untuk membuktikan hasil-hasil proses belajarnya. Betul apa tidak? Nah, makanya di pendidikan itu biasanya cenderung pada latihan-latihan Pulau Soro. Tahu Pulau Soro? Dipiloroi, dibikin susah. Di pendidikan itu nggak enak. Beda dengan belajar gini. Belajar gini kan ibu-ibu boleh sambil ngantuk, ya kan? Boleh sambil cengengesan, cengar-cengir gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Pendidikan kalau sama tengah-tengah cengengesan ngantuk kampleng ya, Pak. Betul nggak? Kenapa dididik supaya kita bisa merasakan tentang kebenaran yang telah kita pelajari. Nah, selama sebulan kita digembleng, makanya dipilihkan bulan namanya bulan Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Kita dibakar, digembleng. Kalau ada besi tumpul, masuk ke tukang pandai. Ngerti tukang pandai betul? Tahu. Nah, wong desa. Tukang pandai itu adanya di desa. Benar-benar. Kenapa di desa banyak membutuhkan tukang pandai? Kenapa? Butuh pacul yang tajam, butuh golok tajam, bendo arit yang tajam. Makanya kadang-kadang pesan ke tukang pandai. Di tukang pandai itu ada besi, misalnya besi apa aja yang kumpul kadang dari pel itu ya, itu dipandai. Nah, dengan yang jawab tahu tukang pandai, besi di tukang pandai diapain? Dibakar, ditempa,
Nah, dibakar di tempat itu bukan tanpa tujuan. Apa tujuannya? Biar tajam. Betul enggak? Dan di bulan Ramadan kita digembleng, dibakar, dikawat condro, dinutup. Pisang geni waktu baru lahir. Betul enggak? Dimasukkan ke kawat condro, dinutup masih baru. Bukan makin lemah, bahkan makin kuat dia. Tumbuh dewasa dia tahu kebenaran, sehingga begitu dewasa dia berani memberantas kebatilan. Betul ya? Kayangan tahun berbangun itu juga apa ya dia? Dewa-dewa wedi, dewa-dewanya di Pak Samban kalau nunakin anak anggap payang dalamnya wilok piu-piu lakone lahirnya bisa gini mesti rame nek dalam wilok piu. Wah, berapa dewa-dewa kalah yang bersih-bersih. Kenapa? Dia meyakini adanya satu kebenaran. Kenapa? Dia sudah praktek. Hasil pembelajarannya bukan cuma buat puja, bukan cuma buat berdebat, bukan cuma buat cerita, tapi diamalkan, dia latihan untuk mengamalkan ilmunya secara sungguh-sungguh sehingga dia mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman itulah sesuatu yang bisa dirasakan dan rasa tidak pernah itu ngerti. Jadi rasa itu tidak pernah bohong. Kebenaran yang hakiki itu apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu buah dari apa yang kita alami. Kalau kita nggak pernah mengalami, ya nggak pernah merasakan. Kalau nggak pernah merasakan, nggak pernah tahu yang namanya benar. Makanya proses pembelajaran itu hanya menghadirkan orang-orang pintar. Tapi proses pendidikan itu akan menghasilkan orang-orang yang benar. Orang-orang yang sadar. Maka puncak belajar tertinggi adalah sadar, bukan pintar. Karena di negara kita banyak orang pintar, tapi nggak sadar. Halo? Bisa dipahami? Tujuannya jelas? Jadi Ramadan kemarin kita libur tujuannya jelas? Jelas. Kalau sekarang kita ngaji di Padepokan untuk menuntut ilmu pengetahuan, jangan cuma ngaji, tapi ayo ngopi. Nah, ayo kita ngopi di Pasu juga. Ngopi itu ngolah pikir. Untuk apa? Mengasah kecerdasan. Kenapa diasah? Biar tajam. Tajam kecerdasannya. Kecerdasan itu membawa seseorang menjadi sadar. Karena indikator cerdas satu, kritis. Orang cerdas itu kritis. Keponya tinggi. Nah, nggak cocok karo rasanya, protes. Itu sih Pak. Tanya Pak. Posisinya nggak begitu Pak. Begini Pak. Nah, itu kritis. Orang cerdas itu kritis. Coba kalau nggak cerdas, ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak kritis. Dan orang cerdas itu karena dia kritis, dia juga senang kalau dikritik. Orang cerdas. Makanya ibu-ibu mestinya jangan ragu-ragu, kritik aja. Pak, musim gini Pak, saya nggak setuju kalau begitu. Jadi kritis, mesti senang orang cerdas itu dikritik, nggak marah dikritik itu. Benar nggak? Itulah pemimpin yang benar, mau dikritik itu, nggak marah dikritik, karena dia cerdas. Kenapa? Dia juga kritis. Loh, kalau sampai nggak pernah tahu kebenaran, bagaimana mau kritis?
kritis. Kalau sama nggak cerdas, nggak kritis. Kedua, orang yang cerdas itu kreatif. Dia selalu berusaha menciptakan sesuatu yang positif, yang manfaat untuk dirinya. Kalau keluarga ya manfaat untuk dirinya dan keluarganya, terus bermanfaat untuk masyarakat dirinya. Selalu dia ciptakan. Apa aja yang bermanfaat. Gak topang daging gini, mau sebel banget orang lihat orang begini. Oh, apa yang kepikirin? Kakean pikiran. Orang cerdas itu rasikil kurang das. Lebih kakinya, kekurangan kepalanya, banyak bersikap, sedikit berpikir. Banyak berpikir menimbulkan apa tadi? Kekhawatiran. Sampai galau, khawatir, kakean mikir. Pikiranmu ini yang harus ngaji ini mengendalikan pikiran. Biar jangan banyak pikiran hidup itu. Mikir apa sih? Mikir apa sih? Pikiran. Memikirkan masa lalu, basi. Roti busuk kemarin itu tidak pernah membahayakan kita sudah kemarin. Kan kita nggak akan hidup di masa lalu. Pisahat yang besok, ojo diharap-harap, ojo jaga nendoknya blorok, dia ngendok. Misang-mising tok repot. Karena nanti itu adalah waktu yang disebut akan datang. Waktu yang akan datang itu masih gaib, belum terjadi, belum kita lalui, belum kita alami. Lapo kok pikir itu? Kok mikir sesuatu yang kita belum tahu? Perlu nggak yang sesuatu yang belum tahu dipikir? Nah ini adalah apa yang dipikir yang belum tahu. Terus mau berpikir apa? Yang sudah tahu? Udah tahu apa dipikir? Udah tahu kok dipikir. Itu makanya ngapain banyak berpikir? Yang ada ngolah pikir. Gitu. Nah, untuk ngolah pikir dibutuhkan yang namanya input masuk. Nah ini kita ngaji ini dalam rangka cari input, jangan ditelan mentah-mentah. Gitu betul. Apapun yang saya sampaikan sekarang, ya yang saya sampaikan sekarang, yang didengar apa? Yang dengar apa? Suara saya kan? Perkataan. Nah, perkataan saya yang sama dengar, ini datangnya dari dalam diri apa dari luar diri? Dalam diri. Dalam diri. Yang didengar dari luar. Lah iya. Kan ini objeknya dari luar diri sampean. Sampai berarti kalau ngomong ke sana katanya Pak Warto kan? Iya. Bukan kata saya gitu kan? Iya. Kata Pak Warto, nanti katanya terus nanti. Nah, sampean sendiri gimana? Aku nunggu. Ini input. Makanya di dalam proses pembelajaran kita mencari input yang positif. Input sebanyak-banyaknya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Harapannya input yang sampai terima ini paling tidak bisa dijadikan bahan proses berpikir. Proses berpikir itulah yang namanya ngolah pikir. Bukan kebanyakan mikir, ada kok, ada bahannya kok. Orang kebanyakan mikir karena nggak punya bahan yang diolah. Mau apa dipikirin? Mumet nggak? Mumet, limet, ruwet. Wajahnya aja ruwet. Jadi betul. Nah ini jadi yang terpenting sekarang. Jadi apapun yang jenengan dengar dari saya, jangan terlalu percaya sama saya. Benar toh? Jangan percaya aku nggak untung, nggak percaya aku nggak rugi. Percaya karepku nggak percaya karepku itu saya. Jadi jangan terlalu percaya. Kok masih kata saya? Ini betul.
Nah, cuman ini input ini paling tidak kita punya harapan ada pesan-pesan di balik input, pesan positif di balik input yang saya sampaikan, dijadikan perubahan proses berpikir, kemudian dipraktekkan dengan cara apa? Latihan, adakan pendidikan tarbiyah diri. Di Ramadan itu musimnya dengan dilakukan. Aku harus melatih diri. Melatih diri apa? Hasil proses berpikir selama 11 bulan. 11 bulan ngaji, masa gak hasilnya? Halo? Ramadan dipraktekkan. Di bulan pendidikan digembleng. Liyamo, mujahadah, takorup, wal usul hingga Allah. Aku tak praktekkan bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Makanya alhamdulillah awal Ramadan saya melihat seru kan, seru, rame, masjid-masjid rame, langganan keren, alhamdulillah. Nah begitu makin kesini, ke 20, ke situ, makin lama makin ngaji. Terus begitu Syawal lagi. Lucu enggak? Lucu. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan di bulan Ramadan itu berbeda dengan Tuhan di waktu Syawal? Ya. Loh kok beda sikapnya? Tambah tajam apa tambah cukul? Tambah cerdas apa tambah peka apa tambah? Loh, yang mau kritik silakan. Boleh kita santai aja, bukan pengajian kok. Begitu Pak, gini-gini silakan kalau punya pendapat. Ajukan argumentasi. Tapi ingat, apa yang saya sampaikan ketika masuk ke dalam lubuk hati pasti ada rasa. Kenapa? Setiap diri mempunyai rasa. Rasa tidak pernah. Nah, kenapa cuma manggut-manggut? Siapa yang dulu manggut siapa? Sengaja enggak? Enggak sengaja itu. Itu adalah cerminan menampakkan bahwa Anda telah merasakan sesuatu yang muncul di lisan saya, dan rasa itu tidak pernah bohong. Berarti rasanya dengan membenarkan. Jangan dikhianati. Jangan didusta. Jangan ada dusta di antara kita. Loh, ngaji santai juga bisa seru kan? Enggak mesti super, enggak mesti ngono. Santai. Oke ya? Itu. Jadi apa indikator orang cerdas? 1, kritis. 2, kreatif. Menciptakan sesuatu yang berguna. Kan kita sudah belajar. Ayo dicoba, ayo dilatih. Biar kita tahu hasilnya. Biar bisa merasakan kebenaran itu. Sehingga tidak menjadi orang yang gleyang. Zaman akhir zaman ini akhir zaman rumput sampai ada kebenaran. Kebenaran bukan ada di luar diri. Kebenaran itu yang ada di dalam diri. Di dalam rasa. Karena rasa tidak pernah itu tahu. Ini jangan diabaikan. Nah, setelah kritis, kreatif, ini sama nggak ada ini buka, motivasi. Ketiga apa? Kolaborasi, kolaboratif, kerja sama, gotong, pinter. Loh, kalau kita mau kerjasama, kita punya kreativitas, kelihatannya berat. Kalau diangkat sendiri berat, tapi kalau bareng-bareng itu ngerti, pinter jadi dengan itu. Loh, Pak berat Pak ngomong begini. Tapi kalau ada kolaborasi, kita kerjasama, enteng atau berat? Akhirnya bisa apa? Bisa berbuat banyak kita. Bukan hanya berbuat banyak untuk kepentingan sendiri, tapi bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Tuh, pintar. Baru membuka
pembukaan loh, ini belum ngaji loh. Ngaji sama Pak apa gini enaknya itu. Belum ngaji baru pembukaan, udah cerdas itu, udah cerdas apa ya? Ini namanya ngacer. Ngacer ngaji. Ngaji cerdas. Ngacer ngaji cerdas. Ngacer ya pokoknya acir. Oh, jangan rasa. Iya cer Pak, cer. Ngacir. Cerdas. Kalau ngacir kabur. Ya, itu. Kan enak. Bisa sesuai dengan pembukaan tadi sholawatan tadi ya. Katanya pola pikir mengasah kecerdasan. Jangan ngaji kok cuma pinter tok. Kalah sama HP saya. Jangan kok cuma pengen pinter tok. Kalah sama HP saya. Jangan tanya apa aja sama HP saya dijawab. Kalau cuma pinter. Loh saya kan cuma ngaji pinter pun. Malu saya sama HP saya. Makanya saya berusaha. Ayo kita ngajar. Ngaji cerdas. Makanya Ramadan pendidik kita biar kita cerdas. Ada pendidikan, penggemblengan untuk membuktikan. Ojo ambemu tok, buktikan. Biar kamu kalau kita rasakan itulah kebenaran, itulah kasunatan, itulah ilmu titen. Kenyataan adalah kebenaran yang hakiki. Benar nggak? Tapi apa yang kita dapatkan dari info itu masih abstrak. Patamur Dana. tuh itu. Jadi pinter loh jenengan. Apa lo pinter tenang? Udah ya, kolaborasi. Yang keempat, compassion. Apa tuh? Compassion itu adalah perjuangan dari empati. Rasa empati. Perhatian, terus ada yang menimbulkan rasa kepedulian. Orang cerdas itu peduli, memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Orang kok tahu di depannya ada sampah, kok jadi dekai itu wah mau pokok ada sampah kok diem aja, lantainya ngeres kok diem aja. Orang nggak cerdas, nggak peka namanya. Apa? Masuk kakak pokok. Asik nggak? 4 ini kakak. Jangan kau punya 4 sikap ini. Sampai adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab adalah orang yang disiapkan oleh Allah untuk menerima hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa la yazakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata, dan siapa saja yang sudah diberikan hikmah oleh Allah faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh dia orang yang telah diberikan kebaikan yang sangat. Tidak ada kebaikan lebih hikmah. Rumahnya kebakar habis saja, sedihnya pol, itu saya datang dari itu. Semua ini adalah takdir dari Tuhan. Dan yakin di balik semua ini ada hikmah yang lebih baik. Adem nggak? Adem. Insya Allah nanti Allah akan ganti dengan rumah yang lebih besar dan lebih bagus. Karena hikmah. Cuma nggak mudah dapat hikmah. Hikmah nggak diberikan kepada orang pintar. Bala ya zakaru ila ulul albab. Tidak ada yang mampu menerima pelajaran hikmah itu kecuali orang yang ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan, kesadaran. Jadi kita ngaji biar apa? Sadar. Sadar apa pintar? Sadar. Sadar sama nggak pintar nggak apa-apa. Jangan kan nggak pintar nggak apa-apa, yang penting sadar. Bahwa kita adalah yang pintar membaca Quran. Bahwa kita nggak pintar baca Quran, tapi cerdas. Kenapa cerdas? Pokoknya miturut dawuhe para kiai. Gini betul. Nanti gampang. Nurut dawuhe kiai gini, gak kakek mikir. Praktekkan, latihan kita.
kita jalani. Nah, setelah menjalani kita akan dapat pengalaman. Apa yang kita alami menjadi rasa tidak pernah bohong. Karena itu adalah kenyataan. Kenyataan adalah kebenaran yang Saya belum apa sih begini? Kebenaran. Al-Haq kebenaran itu datang mutlak dari Tuhan. Kalau dari saya bisa benar bisa salah. Kira betul. Jangan terlalu percaya. Jangan percaya aman. Apa kawat aja gitu. Oh enggak. Paham ya? Nah, udah bisa dipahami ya. Itu keren. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita nalap barokah. Barokah Mukodimah itu permulaan. Kita membuka lagi ya, supaya jangan saya terus kalau begini, supaya kita sama-sama maju bareng. Jangan saya cowok begini. Coba ibu-ibu atau ada yang mewakili untuk menyampaikan sesuatu. Mau maju ke depan juga boleh, atau di tempat saja. Ada yang mau disampaikan? Loh, disampaikan itu bisa usulan, bisa pertanyaan. Bingung dong? Ya kan? Nah, ini kan bulan Syawal. Ini kan bulan Syawal kan? Bulan Syawal. Apa artinya Syawal? Peningkatan. Habis digembleng, habis pendidikan selama sebulan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan namanya Syawal. Habis Syawal biasanya kalau di Jawa ada namanya Sawalan. Nah, karena ini pembukaan pengajian, bagaimana supaya ke depan ini di dalam hal bikin kita ini supaya ada peningkatan dalam kajian maupun peningkatan dalam sikap hidup. Gimana betul? Halo. Iya betul. Ya udah gini, kita kasih masukan. Mau ya? Siap. Supaya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikina wa li akhwanina wa li sululina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ta'fi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa ja'al fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqballallahu minkum fataqabbal ya karim. Demikian untuk kajian yang akan datang silahkan diprogram. Misalkan mau mulai ngaji apa waktu depan, monggo ya di program mulai minggu depan kita mulai. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli